Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simorangkir, Yes. selamat malam. Bang, kita ini punya pembahasan yang seru dan ngeri-ngeri sedap. Yes. Ya. Yes. Nanti pasti perbincangan kita juga seru nih. Mungkin kita bisa nggak seragam dalam banyak hal. Ya. Bahkan mungkin saya dan Pastor Ruli pun pasti ada perbedaan-perbedaannya juga nih Bang ya. Nah, sebab kita mau bahas tentang gini Bang, temanya gini. Pentakosta karismatik sesat, tanda tanya ya. Jangan dihilangkan tanda tanyanya. Entah kalau dihilangkan jadi kita mengeluarkan statement ya. Nah, apakah Pentakosta dan karismatik itu sesat? Tanda tanya. Dan untuk pembahasan yang seru ini kita ditemani oleh kawan kita nih yang udah pernah juga ngobrol sama kita, seorang apologet muda yang pasti teman-teman semua juga ada mengenal beliau. Adalah Elia Myron. Thank you so much udah hadir ya, udah mau ngobrol bareng kita lagi. Appreciate banget atas waktunya. Nah, baik saudara, sebelum kita memasuki pembicaraan ini dengan tema yang ngeri-ngeri sedap ini, saya ingin menyapa dulu setiap kita yang menyaksikan acara ini, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta lewat YouTube channel Life House Community maupun dari MNC Live Channel 91. Saya ucapkan selamat bergabung ya. Dan saya percaya kita akan banyak belajar, dan menariknya Bang, penonton kita ini ya atau pemirsa kita ini tidak semuanya dari Jakarta. Ada yang dari Indonesia Timur banyak banget ya. Dan saya yakin bahwa pemirsa kita ini juga kita nggak di bawah satu payung denominasi. Yes. Ya. Ini yang menyaksikan ini pasti ada yang dari Pentakosta juga, ada yang dari Protestan ya. Ada yang kalau Indonesia Timur mungkin dari Gemim, ada dari Katolik juga ya. Ada dari macam-macam. Ya, dan kita mau membahas pada sore hari ini ya, apakah Pentakosta dan karismatik sesat. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Latar belakang pendidikan formal saya adalah di sekolah Pentakosta Karismatik. Dari S1 sampai S3 latar belakang pendidikan saya adalah sekolah Pentakosta Karismatik ya. Jadi ketika saya memberikan judul ini, saudara jangan dulu berasumsi saya akan menyerang Pentakosta dan Karismatik. Tetapi juga ya, saya juga harus mengakui, saya tetap banyak belajar dari macam-macam. Saya belajar dari Protestan, saya belajar dari Ortodoks banyak. Saya belajar dari banyak sumber, dan saya pun kadangkala ikut mengkritisi ya tentang fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah kalangan Pentakosta dan karismatik ya. Jadi objeksi dari pembicaraan kita pada sore hari ini adalah kita bukan mau ngecap ini sesat, itu sesat, seolah-olah kita yang punya stempel fatwa ya. Pokoknya kalau kita bilang sesat, pokoknya sesat gitu, enggak. Tetapi justru kita mau melihat bagaimana semangat ekumenis ya, bagaimana kita bisa melakukan sebuah harmonisasi ya, supaya tubuh Kristus itu indah. Walaupun dalam perjalanannya ada hal-hal yang fundamental ya. Kalau salah ya kita harus tetap katakan salah gitu, hal-hal yang fundamental. Tetapi semangat kita itu bukan berarti sekali beda penafsiran sama kita, beda pendekatan sama kita, langsung kita cap, kasih stempel sesat ya. Nah, maka dari itu saya percaya gini, yang tadi saya bilang di awal ya, saya sama Pastor Ruli, kita berada dalam satu keluarga yang sama, Life House Community ya. Kita kenal juga udah lama, tapi tetap yang namanya manusia nggak ada ya. Yang apa cara berpikirnya plek sama itu pasti nggak ada ya, pasti nggak ada. Kita punya perbedaan-perbedaan. Nah, tetapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu bisa kita rajut. Nah, kembali ke tema saudaraku, kalau kita bicara Pentakosta karismatik sesat, nah ini adanya fenomena ya bahwa tidak sedikit orang-orang yang non Pentakosta, non karismatik biasanya sering sekali terdengar langsung mencap Pentakosta karismatik itu sesat ya. Sekali lagi, saya tidak malu untuk saya berkata saya orang Pentakosta karismatik kok gitu ya. Tetapi saya mesti mengakui ada banyak di luar sana yang langsung mencap sesat. Sebenarnya secara pribadi saya bisa memahami sih ya kenapa hal tersebut terjadi. Karena memang saya harus mengakui
ada banyak fenomena dalam tanda petik yang aneh-aneh ya, yang aneh-aneh itu memang lahir dari rumpun sini Bang. Kita tuh mesti mengakui itu. Karena mungkin karena kelonggaran dalam penafsiran Alkitab dan lain sebagainya, sampai banyak hal-hal pengajaran yang kadang-kadang saya tuh juga aneh-aneh sendiri ya. Sampai saya tuh juga, loh kok sampai kayak begini gitu loh ngajarnya. Atau kadangkala ayat-ayat Alkitab itu memang kadang-kadang suka ditafsirkannya seenak-enaknya. Nah, mungkin ini juga ada faktor, saudaraku, gini, bukan rahasia umum kalau di kalangan gereja-gereja saudara kita yang Protestan apa gitu ya, orang-orang yang boleh mengajar, yang boleh berkhotbah itu harus menempuh pendidikan formal, pendidikan teologi formal. Tetapi tidak bisa kita pungkiri kalau di gereja Pentakosta Karismatik ada banyak orang yang jadi pembicara, yang mengajar tapi tidak pernah mengenyam sekolah teologi formal, Bang. Jadi sehingga seringkali pengalaman pribadi yang langsung diajarkan terus kemudian itu dijadikan sebuah dogma atau sebuah eh, statement kepercayaan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, karena tidak adanya pembelajaran yang cukup memadai, terkadang ayat-ayat Alkitab dicomot-comot seenaknya. Contoh, ketika melihat perumpamaan penabur 30, 60, 100 kali lipat ya. Orang bisa menafsirkan itu langsung bilang tuh, ini adalah kolekte. Kalau kita memberi akan dikembalikan 100 kali lipat. Ya jelas itu ngawur total ya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang sehingga banyak orang yang mencibir, ini gerakan Pentakosta Karismatik emang biang sesat nih ya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, mungkin di situ pendahuluan saya dulu, Bang. Dari Abang gimana, Bang? Sedikit aja dari saya. Kalau Pastor Wigan itu berangkat dari pendidikan Pentakosta sejak awal. Saya macam-macam malahan, kayak pelangi saya. Waktu dulu saya bertumbuh itu di gereja Protestan. Sampai sekolah minggu terus sampai saya kuliah bahkan. Saya masih ada di gereja Protestan, Injili. Kemudian belakangan saya masih penasaran, masih banyak yang saya rasa perlu saya cari pendalamannya. Dan kemudian akhirnya saya ngambil sekolah, macam-macam sekolah saya. Saya pernah ngambil finance, saya pernah ngambil business law, saya pernah jadi pilot, saya pernah banyak sekolah, saya sempat banyak. Terus pada akhirnya saya ngambil teologi, master, dan kemudian ngambil doktoral teologi di Pentakosta. Jadi saya punya pengalaman kerjanya, saya punya kerangka berpikirnya, saya punya pendidikan di Injili dan juga Pentakosta. Saya nggak takut untuk menyatakan salah ketika saya melihat ada yang salah. Ketika saya di Injili, kalau memang ada yang saya pikir keliru, saya akan ngomong seada-adanya saya ngomong. Saya sering dimarahin atau dimusuhin sama orang, tapi akhirnya saya tetap harus katakan ketika salah ya salah, ketika benar ya benar. Ketika di Pentakosta juga sama, kalau memang ada yang keliru saya nyatakan keliru, kalau ada yang benar saya puji, sama aja. Buat saya yang penting adalah bahwa kita seluruhnya membawa jemaat, membawa manusia, membawa sebanyak mungkin orang untuk menjadi murid kepada Kristus. Itu tujuan utama kita. Nah, malam ini yang mau kita bicarakan adalah bahwa di dalam tubuh Kristus, dalam pelayanan, ketika kita gampang menyatakan sesat, justru tujuan kita untuk menjadikan murid jangan-jangan malah terganggu. Coba yuk kita ikutin diskusi kita malam ini seperti apa. Oke, Brother Elia, cerita dulu sedikit latar belakangnya, backgroundnya. Jadi supaya pemirsa ini tahu nih, ini saya sama Pastor Uli udah beda nih backgroundnya. Kalau Elia gimana backgroundnya? Aku background tumbuh besar di gereja Lutheran. Oke, wah seru nih. Lutheran Jadi lain kita lagi, beragam lain nih. lagi, lain lagi. Iya, Oke, Ya, terus. Lutheran tradisional ya, Iya. HKBP. Iya. Oke. Aku tumbuh besarnya di sana. Cuma sekarang aku banyak pelayanan ke gereja-gereja karismatik, Pentakosta. Oh, ya. oke. Dan sometimes juga aku diundang jadi ke teman-teman Katolik, ada juga Oh, jadi ada yang juga. macam-macam. Iya. Tapi aku tumbuh besarnya di Lutheran.
Oke. Nah, Pemahaman teologinya dari Lutheran, selain Lutheran? Ortodoks. Ya, karena saya belajar banyak dari Romo Daniel Biantoro. Ya. Saya juga lagi dekat dengan teman saya, ada kolega namanya bunda saya panggil sebagai ibu rohani saya karena beliau dari Koptik. iya. Dan saya punya abuna juga sebagai bapak rohani saya. Saya belajar banyak juga dari mereka. Jadi campur-campur Oke. sebenarnya. Oke, jadi kita semua gado-gado nih. Iya. Oke. Iya. Ya, nah oke. Nah, sekarang dari yang berlatar belakang Lutheran, banyak belajar dari Ortodoks ya. Gimana sih Brother Elia ini melihat gerakan Pentakosta karismatik yang terus terang saya sebagai orang yang punya background Pentakosta karismatik cukup kental, ya sedikit banyak saya merasa lah kadang-kadang gereja-gereja non Pentakosta karismatik tuh kayak kalau ngeliat Pentakosta karismatik udah sinis duluan gitu loh, udah apatis duluan. Ya, saya sebagai orang Lutheran ya, Iya. awal-awal ketika saya tuh nggak belajar, nggak terjun langsung ke orang-orang karismatik tuh saya berpikir ini kekristenan yang aneh. Oke. Ya, jujur, Iya. tuh aneh itu kenapa berbeda. Jadi secara liturgi kan berbanding terbalik dengan gereja-gereja tradisional ya. Iya. Dengan Lutheran sendiri aja beda banget, apalagi dengan Katolik dan Ortodoks pasti sangat berbeda. Tapi semakin saya pelajari, semakin saya dalami, pada akhirnya itu sampai kepada pengertian bahwa itu hanya warnanya saja. Jadi warna yang berkaitan dengan metode bagaimana kamu mengekspresikan cintamu kepada Tuhan. Oke. Ya. Nah, saya banyak melayani orang-orang karismatik dan saya melihat banyak dari mereka juga yang punya kehausan untuk mengerti lebih banyak tentang firman Tuhan. Ya. Iya. Dan keunggulan karismatik dan Pentakosta itu adalah mereka masif. Iya. Ya, mereka masif sekali, berkembangnya masif, nggak terkaku pada hal-hal tertentu. Tetapi itu tadi yang saya lihat, pengajaran-pengajaran yang orang-orang karismatik terima itu tidak sekental apa yang saya terima sebagai orang Lutheran. Ya, oke, Gitu. sebentar. Saya stop dulu di situ. Jadi menurut pengalaman dan pandangan juga penilaian dari Elia bahwa di dalam Kristen Pentakostal itu pengajarannya kurang kental, Ya, ya. ya. Tapi tadi ada kalimat. Apa maksud dari kalimat ini? Saya melihat bahwa di dalam Pentakostal juga ada orang yang rindu untuk belajar. Itu penekanannya mau ke mana, arah mana tadi? Itu Elia based ngomong. my experience ya. Yes, yes. Jadi saya melayani banyak orang-orang karismatik, gereja-gereja Pentakosta itu yang memang mereka punya kerinduan untuk belajar lebih dalam tentang firman Tuhan. Ya, Jadi yang saya layani itu kebanyakan mereka penasaran ke Tritunggalan Allah, Kristologi, Soteriologi, Eskatologi. Meskipun eskatologi karismatik ini paling berbeda Iya, betul. dengan Lutheran, Katolik dan Ortodoks. oke. Iya. Itu paling berbeda. Jadi kalau gitu saya simpulin boleh begini nggak? Ketika orang banyak berpikir bahwa Pentakostal ini aneh karena pengajarannya enteng-enteng, remeh-temeh, mereka jadi aneh. Tapi ternyata di dalam pemahaman dan penilaian atau pengalaman sendiri, ternyata banyak orang-orang Pentakostal ini yang kepingin belajar, Rindu belajar. rindu belajar. Jadi jangan dianggap remeh-temeh terus bisa. dong, begitu ya? Maksudnya begitu ya kalimatnya ya? Bisa. Oke. Kita harus menghargai lah niat mereka mau belajar itu. Iya. Yes. Sebenarnya kalau menurut saya gini Bang ya, bukannya remeh-temeh, tetapi memang banyak fenomenanya ya di gereja-gereja Pentakosta karismatik. Jemaat-jemaat itu cuman mau mendengarkan khotbah yang praktis. Oke. Sekarang saya sengaja pakai kata remeh-temeh. Iya. Karena inilah cara berpikir banyak orang di luar Iya. terhadap kita di dalam Pentakostal. Iya. Jadi saya pakai kata-kata itu. Nah, Pastor Wikan barusan jelasin nih, bukan remeh-temeh. Lalu gimana? Yang sebenarnya bagaimana? Jadi memang banyak orang itu yang nggak mau pusing. Yes. Kalau diajarin Tritunggal, udahlah itu kagak relevan sama hidup gua gitu. Mereka maunya yang praktis. Banyak yang begitu. Sehingga. Iya. Dan yang seperti saya bilang tadi Bang ya, Iya. kita mesti mengakui, khususnya dulu di awal-awal ya Bang ya, gerakan Pentakosta karismatik itu memang scholar Pentakosta karismatik itu sedikit. Ya. Dan banyak sekali sampai hari ini juga masih ada ya.
orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan teologi ya, Iya, tetapi iya. dikasih mimbar untuk berkhotbah hanya lewat pengalaman hidup dia. Yes. Itu Ya. tahun 80-an lah, Ya, awal-awal. ya sampai sekarang Ya. juga kita mesti akui Ya. ada lah. Iya. Tapi Ya. dulu itu mulainya kan begitu tuh, Iya. tahun 80-an. Nah, Ya, oke. karena hal itu terjadi di gereja Pentakosta dengan Iya. dalih Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa mengurapi siapa saja. Iya. Nah, otomatis kan pasti Tuhan itu kan juga bekerja tertib ya. Ya. Aduh. Kalau seseorang yang tidak pernah belajar teologi ya sulit lah untuk menggali Alkitab. Ya. Pasti khotbahnya praktis saja dari pengalaman hidup dia, gimana Tuhan baik dan apa lain sebagainya. Nah, sehingga itu yang memang terkesan sisi pengajarannya itu kurang. Katakan sekarang begini ya. Iya. Katakan nih bahwa ada seorang pendeta yang punya pendidikan teologi. Katakan begitu ya. Iya. Baik itu dari mainstream ataupun dari Pentakosta. Iya. Ada kesamaan nih, kesulitan di dalam pendidikan teologi. Orang-orang yang belajar teologi kebanyakan adalah orang-orang yang nggak berhasil di dalam persaingan publik, nggak masuk ke universitas-universitas mahal. Kan banyak yang begitu, bener nggak? Nah, tunggu bang. Nah, gini bang. Iya. Persoalannya ya. Iya. Kenapa gereja karismatik? Kita nih ini nih secara umum ya. Iya. Kenapa gereja karismatik Pentakosta tadi ngobrol juga sama Brother Elia. Kenapa gereja karismatik Pentakosta itu masif. Orangnya banyak ya. Iya. Karena memang kita juga mesti mengakui kadangkala pendeta-pendeta yang jebolan sekolah Alkitab ini Iya. banyak yang tahu teori tapi bingung mengkaitkannya Prakteknya. dengan aplikasi kehidupan. Itu bukan cuma di Pentakosta. Itu juga terjadi di orang-orang yang punya pendidikan teologi, tapi look. Ini fakta Iya, nih, iya. fakta nih. Banyak orang yang pergi ke sekolah teologi karena dulu dia bandel. Ya, Karena iya. dia nggak masuk ke sekolah-sekolah yang top. Bahkan sekolah-sekolah yang nggak top aja dia nggak masuk, nggak keterima. Akhirnya masuk ke sekolah teologi. Iya, jadi Nah, mau itu dari Pentakostal ataupun itu dari mainstream, itu persoalan yang sangat laten. iya. Nah, sehingga kalau kita ngomong sesat dan aneh dalam pengajaran, bisa yang dari mainstream juga ngajarin sesuatu yang keliru, dari Pentakostal juga bisa keliru. Jadi jangan ngambil dari bahwa seorang ini punya pendidikan teologi atau enggak sih sebetulnya. Punya hati atau enggak. Pada akhirnya begitu kok. Punya hati apa enggak? Punya pengalaman atau enggak? Barulah mereka ini menjadi orang-orang yang kemudian menjadikan murid, mereka menjadikan jemaat menjadi murid Kristus. Iya. Kan di hatinya. Iya. Gitu loh. Jadi jangan nih loh, intinya jangan cepat bilang sesat sih sebetulnya. Persoalan kita sama kok. Mau itu mainstream ataupun Pentakostal. Kualitas pendidiknya. Oke. Nah, terus udah gitu sekarang saya mau tanya, kalau kita nih barusan ngomong sesat. Menurut Elia apa sih yang sesat itu? Apa sih sesat itu? Ya, yang sesat itu kan yang heresi itu. Ya, heresy. Pandangannya dulu deh terhadap Pentakostal karismatik. Ya. Ya, tadi kan saya udah bagikan Iya, sebenarnya. iya, Tapi iya. Sesat nggak sih mereka? ya enggak sih, enggak Berangkat bisa dari sesat dikatain dulu sesat. makanya coba definisi dulu Iya. sesat apa Enggak, sih? karena gini, bagi saya sesat itu begini. Sesat itu adalah yang memberitakan Injil yang lain. Ya, Itu sesat. oke. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Walaupun ada salah satu dari antara kami, itu kan rasul ya, ataupun malaikat dari sorga yang Ya. memberitakan Injil yang lain selain daripada yang kami beritakan, terkutuklah dia. Ya, Artinya oke. bagi saya secara pribadi, definisi sesat itu adalah yang membawa Kristus yang lain untuk diberitakan selain daripada yang diberitakan oleh para rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sesat itu adalah orang-orang, oknum-oknum tertentu yang mengaku sebagai Kristen dan dalam mewarta dan dalam pengajaran itu hanya memusatkan pengajaran itu dari dirinya sendiri, dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi dia itu mengajar firman Tuhan itu menurut kemauannya, bukan menurut apa yang Alkitab perintahkan. Ya. Dalam Yohanes 16 antara ayat 13-14, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Roh Kudus itu tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Ya. Dia akan berbicara dan memuliakan aku. Ya. Jadi terlalu banyak fenomena di masa sekarang itu
ada orang-orang oknum-oknum tertentu yang mengaku melayani Tuhan, tetapi sejatinya mereka sedang mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri dan tidak memberitakan firman Tuhan dengan benar. Yang dengan demikian mereka berusaha membuat telinga jemaatnya itu nyaman tanpa pengajaran yang benar, tanpa hajaran dan teguran yang mendatangkan keselamatan. Demi apa? Demi kenyamanan para pendengar itu. Ya. Jadi ya nggak ada pengajaran. Nah bagi saya itu sesat. Ini sekarang saya balik lagi ke Pastor Wigan. Kalau begitu caranya, nih, jadi kan ngajar kepada jemaat tapi yang enak didengar. Nah, kalau ini yang jadi masalah, di dalam struktur yang ada di dalam gereja mainstream, ada kemungkinan nggak itu terjadi? Gini, kemungkinan itu selalu ada, Ya. ya. Tetapi kalau dari saya kembali lagi Bang, ya, untuk orang-orang yang boleh berbicara di gereja mainstream, Ya. itu kita harus akui lebih ketat. Betul, sistemnya ada kan? Iya. Betul kan? Lebih Sistemnya ada. ketat, Ya, Sedangkan kalau di gereja Pentakosta karismatik memang lebih longgar. betul. Jadi lebih mungkin untuk kacau gitu maksudnya kan? Iya, Kira-kira begitulah. peluang. Lebih Peluang. mungkin, makanya Iya, saya bilang iya. lebih mungkin, Iya. lebih terbuka peluang. Iya. Tapi saya dari kecil itu ada di gereja Kristen yang nggak berani ngomong sesuatu yang keras, negor, nendang, itu nggak berani. Karena apa? Kan ada sistem majelis segala macam ini. Kalau dia terang gebuk begitu, bukannya jadi berantem. Jadi kesempatan, peluang, namanya peluang itu sifatnya netral. Mau siapapun bisa kejebur di dalamnya. Walaupun ada sistem. Look, apakah Amerika itu sistem pemerintahannya nggak cukup ketat dalam hukum dan lain-lain? Apa nggak ada maling di situ? Selalu ada. Jadi kalau kita ngomong sesat, kemudian dikaitkan dengan pengajaran tertentu pasti sesat, ya nggak fair. Peluang untuk sesat itu ada di mana-mana. Bukan karena baju kita apa. Kan begitu. Nah, saya setuju bahwa ketika kita mengajarkan Yesus yang lain, di situ kita menjadi sesat. Betul. Ketika kita mengajar orang untuk menyenangkan kuping mereka, itu menjadi sesat. Betul. Itu bisa terjadi di mana-mana, bukan? Ya. Nah, Oke. kalau saya kembali ke gerakan Pentakosta karismatik ya, memang salah satu yang sering diserang juga untuk gerakan Pentakosta karismatik adalah penekanan terhadap karunia Roh Kudus. Ya. Ya. Khususnya bahasa roh, nubuat, ya, penglihatan. Gimana sih memandang ini semua? Karena karismatik itu sendiri kan dari kata Yunani karismata. Iya. Ya artinya karunia. Ya memang fokusnya gereja karismatik itu ya kepada karismata karunia. Tetapi terlalu berfokus kepada karunia-karunia itu kadang mengenyampingkan apa yang dimaksud oleh kitab suci mengenai karunia itu. Seperti yang Pastor Wijan tadi katakan bahwa fenomena. Iya. Jadi fenomena yang agak aneh itu membuat cap orang lain yang tidak senada dengan mereka, membuat mereka melihat, oh ini aneh. Sama seperti saya yang dulu. Karena saya yang dulu warna saya bukan karismatik atau Pentakosta. Tapi ketika melihat fenomena orang-orang karismatik Pentakosta ketika beribadah, berbahasa roh dan lain sebagainya, saya cap itu aneh. Oke. Meskipun saya waktu itu belum punya pengertian. Oke. Ya, nah ini yang sebenarnya yang perlu dijaga baik dari teman-teman karismatik agar apa? Agar itu tadi belajar lebih dalam, mengerti lebih luas karunia itu. Meskipun kita orang karismatik, kita mengedepankan karunia, tapi karunia itu dimaksudkan untuk apa sih sebenarnya? Bagaimana sih penggunaannya agar orang lain tidak tersandung sehingga mengeluarkan statement kamu sesat. Itu yang harus kita jaga. Alkitab berkata misalnya bahasa roh deh. Iya. Simpelnya, kamu harus tertib, harus teratur. Dalam pertemuan jemaat harus digunakan bergantian, harus ada penafsirnya, harus gantian. Dan dalam 1 Korintus 14 ayat 13 dikatakan, jikalau seseorang berdoa menggunakan bahasa roh, biarlah dia sendiri berdoa agar kepadanya diberikan karunia menafsirkannya. Artinya sudah ada rules yang diberi oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tapi kebanyakan sekarang yang memang berasal dari orang-orang teman-teman karismatik itu nggak sejalan dengan rule itu. Sehingga orang-orang yang melihat kenapa tidak sesuai dengan ada yang di Alkitab.
Lalu orang-orang akan mengatakan, oh itu sesat. Meskipun bagi saya itu tidak sesat ya. Bagi saya punya tidak sesuai dengan cara Alkitab, bagi saya itu tidak sesat. Saya katakan itu tidak sesat, saya bisa katakan itu salah. Caranya itu salah. Karena tidak sesuai dengan apa yang Alkitab anjurkan. Gitu loh. Nah itu yang membuat orang yang kemudian melihat, oh kok seakan-akan karismatik Pentakosta ini nggak sesuai ya dengan karismatiknya mereka yang mengedepankan, memprioritaskan karunia-karunia itu, kok nggak sesuai ya dengan apa yang diperkatakan oleh kitab suci. Nah itu yang sebenarnya perlu kita sadari agar oh ternyata penggunaannya begini dan lain-lain, tanpa menghakimi ya. Kan kita kan fokus kita kan cap orang kepada gereja karismatik Pentakosta itu sesat atau tidak. Nah yang melatar belakang, yang melandasi alasan itu sebenarnya ya fenomena tadi. Yang bagi orang kok fenomena ini nggak sesuai sih dengan aturan yang yang kitab suci sampaikan, dengan cara pandang mereka tentunya. Kalau kita tanyakan kepada teman-teman karismatik misalnya, kenapa sih kalian itu bisa berbahasa roh misalnya di tempat ibadah tuh rame-rame, bahkan diajak bersama-samaan. Tentu teman-teman karismatik dan Pentakosta punya argumentasi tersendiri. Wah itu pengalaman rohani kami kan sedang berbahasa roh kepada Allah dan lain-lain. Itu akan menjadi argumentasi pendukung bagi mereka. Tapi orang-orang yang di luar dari mereka akan melihat kitab suci nggak begitu. Jadi kembali lagi semuanya tentang penafsiran. Kejadian bahasa roh itu selain yang diatur dalam 1 Korintus itu kejadian di mana lagi Pastor Wigan? Ya, kalau yang terbanyak yang tentang aturan dalam jemaat itu memang 1 Korintus 12 dan 14 ya. Tetapi memang kalau kita lihat bahasa roh apa yang menjadi landasan daripada orang-orang Pentakosta Bang ya. Di kitab Kisah Para Rasul kan dulu kalau kita kuliah nih, kalau sekarang kan banyak teolog-teolog Pentakosta ya. Ada Veli-Matti Kärkkäinen, ada Frank Makia. Nah, kayak Veli-Matti itu pernah datang loh ke kampus kita waktu saya kuliah S2 di Australia. Memang Kisah Para Rasul itu seperti dalam tanda petik ya, quote and quote itu jadi kayak buku pedoman, panduan untuk orang-orang Pentakosta karismatik. Nah, di sana memang kita menemukan ada banyak kisah dalam kitab Kisah Para Rasul ya, di mana Injil sudah diberitakan. Misalnya Filipus datang ke satu daerah, Injil diberitakan, kemudian Petrus dan Yohanes datang. Sampai Petrus dan Yohanes datang menumpangkan tangan, baru mereka dikatakan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, ini kan yang menjadi dasar seringkali. Ya. Yang saya mau tanya adalah begini, Pastor Wigan. Apakah di dalam pengalaman bahasa roh yang dicatat dalam Alkitab akan selalu ada proses-proses seperti yang tadi? Atau gini deh, saya tanya dulu ya. 1 Korintus yang tadi itu sifatnya anjuran, larangan, suruhan atau kebolehan? Itu anjuran Rasul Paulus. Anjuran itu bukan larangan. Beda loh, bahasa hukum antara anjuran, larangan, dan kebolehan. Hukum tuh selalu bicara tentang anjuran, larangan, kebolehan. Nah, di situ tuh larangan kah, anjuran kah, atau kebolehan? Itu anjuran. Anjuran. Oke, nah sekarang saya tanya, di dalam pengalaman bahasa roh, apakah ada yang apakah ada pengalaman di mana kemudian anjuran itu diterapin secara letter luck? Nah, inilah Bang ya. Sekali lagi, saya orang Pentakosta karismatik. Saya pribadi berbahasa roh. Abang kan satu gereja sama saya. Saya enggak. Saya enggak bisa bahasa roh. Bukan. Kan ini satu gereja. Pernah enggak ngelihat saya berbahasa roh di atas mimbar? Enggak pernah. Nah, itu yang saya percayai. Bahwa saya hanya menggunakan bahasa roh dalam bahasa doa saya pribadi. Karena saya juga menuruti apa yang Rasul Paulus katakan ya. Kalau orang nggak ngerti, aku lebih baik berkata-kata dalam bahasa manusia yang dapat dimengerti. Daripada aku ngomong bahasa roh, orang itu juga tidak ada yang ngerti. Sekarang saya tanyanya ke Elia deh kalau gitu. Apakah ada dalam pengalaman berbahasa roh yang ditulis dalam Alkitab yang melaksanakan anjuran itu secara titik dan komanya? Kalau Alkitab tuh nggak menerapkan apa yang memberikan peristiwa yang benar-benar menyoroti bahwa dia harus ditafsirkan begini-begini. Cuma kan Rasul Paulus kan memberi anjuran.
bahwa nggak boleh begini, harus Betul. begini gitu. Nah, jadi sekarang ketika anjuran ini dipersepsikan oleh orang yang bukan karismatik sebagai suatu keanehan, sebagai suatu quote unquote pelanggaran terhadap Alkitab, ini kan juga nggak fair gitu loh maksudnya. Ini kan fenomena yang bisa sini saya nggak bela karismatik juga. Betul bahwa harusnya lebih tertib, itu saya setuju. Tapi kemudian ketika pandangan ini secara general, secara umum dipakai untuk menyebut karismatik aneh, kan juga kurang bijak gitu loh. Ya, karena itu yang membuat yang menyebut aneh itu tersandung. Karena Oke. mereka nggak paham. Berarti di sini ada saling timbal baliknya. Di satu sisi karismatiknya juga harusnya lebih teposliro, Ya. bahasa Ibraninya, teposliro terhadap yang tidak mengerti. Tapi yang tidak mengerti juga nggak perlu untuk mencap bahwa karismatik aneh, kan kira-kira seperti itu. Kalau dua-duanya punya teposliro yang baik seperti itu, maka kan nggak akan ada saling tuding, Saling menyesatkan. saling berkata yang sana sesat, yang sini sesat gitu loh. Padahal kita ini kan sama-sama tubuh Kristus. Kita kan lagi bicara sesuatu yang lebih gini loh. Itu kan minor. Perkara mayornya kan ini kan tugas kita sama-sama menjadi terang dan garam bagi dunia kan. Itu kan mayornya. Tapi karena minornya kita kesandung, kan jadi begitu. Oke. Ya. Nah, saya mau tanya lebih dalam Ya. lagi nih untuk Elia ya. Gimana cara Elia menyeimbangkan Ya. antara ini ya? Jelas ketika kita berbicara dan mengajar, pasti kita meyakini apa yang kita ajarkan benar dong. Pastilah. Kalau enggak ya gimana kita mengajar kalau kita tidak meyakini apa yang kita ngomong benar. Ya. Tetapi di satu sisi ya pasti ada banyak yang berbeda dengan apa yang kita ajarkan. Nah, bagaimana yang Elia terapkan keseimbangannya? Di mana ketika kita menghadapi orang yang berbeda dengan kita, ya, kita berpikir itu quote and quote sesat, atau kita anggap ya udah beda Beda, aja, gitu. iya Oke. beda aja. Oke. Saya tidak seperti kamu, tapi saya juga nggak mau nyalain kamu. Nah itu gimana tuh? Kalau saya prinsip saya itu kalau ya, kalau enggak. Oh, Kemanapun saya pergi, black and white. ya. Oke. Jadi kayak siapapun audiensnya, siapapun yang ini, saya akan bilang latar belakang saya seperti ini. Saya dari orang yang belajar banyak teologi ortodoksi dan juga Lutheran. Oke. Jadi ada dasar yang melatar belakangi kenapa saya punya pandangan yang seperti ini. Dan ketika Anda bertanya kepada saya dengan latar belakang yang saya ucapkan, maka saya punya pandangan sesuai dengan latar belakang itu. Iya. Ya. Iya. Nah, misalnya ketika saya berhadapan, simpelnya deh, Iya. masalah eskatologi. Oke. Ya. Ya. Saya Eskatologi itu apa sih? ilmu akhir zaman. Iya. Ya. Nah, Ya. misalnya ketika saya berhadapan dengan orang-orang karismatik nih, mereka kan mayoritas tuh percayanya ada pengangkatan, kerjaan 1000 tahun itu nanti. Nah, itu kan penafsiran toh, itu Ya. berbeda. Saya secara prinsip, saya nggak pernah percaya dengan pengangkatan. Oke. Dan saya nggak pernah akan percaya 1000 tahun itu nanti. Saya percaya itu sekarang. Apapun ceritanya, itu sekarang. Dan apapun ceritanya, saya nggak akan pernah bisa percaya ada pengangkatan di mana orang itu tidak mengalami aniaya sehingga mereka diangkat dan tidak mengalami kematian. Oke. Saya nggak akan pernah bisa percaya itu. Tapi ketika saya ditanya mengenai akhir zaman, gimana pandangan kamu akhir zaman? Saya jabarkan apa yang saya tahu itu. Meskipun saya tahu yang bertanya itu orang-orang karismatik. Tapi apa yang saya buat yang menjadi pembatasnya, yang melimitasi argumentasi saya itu. Apa tuh? Lagi-lagi latar belakang saya itu. Oke. Lagi-lagi ini tentang penafsiran. Saya tidak akan menyesatkan kamu karena kamu percaya 1000 tahun nanti Iya. dengan saya yang tidak percaya. Saya tidak akan berkata kamu sesat. Karena tafsirmu ya tafsirmu. Tafsir saya tafsir saya. Oke. Tapi kalau sudah berbicara tentang keselamatan, saya nggak peduli mau kamu karismatik apa segala macam. Tapi kalau Anda menyediakan jalan yang lain di luar dari Yesus Kristus, saya akan berani yang paling terdepan mengatakan Anda sesat. Oke. Saya begitu. Jadi makanya puji Tuhan ya, kalau saya melayani ke gereja-gereja karismatik tuh saya nggak pernah disangkali orang. Saya nggak pernah dibilang, oh udah kita nggak undang dia lagi, nggak pernah. Sekalipun pemahaman eskatologinya beda. Betul. Iya.
Karena mengharmoniskan itu begitu. Iya. Ya, kamu tahu dong yang melatar belakangi saya berkata seperti, kecuali tadi saya bilang gini, latar belakang saya karismatik, saya paksa pemahaman saya kepada kamu, yang juga tentu teman-teman karismatik punya argumentasi atau dasar yang melatar belakangi mengapa mereka berkesimpulan seperti itu dalam pandangan eskatologinya. Saya bikin pertanyaan ya. Hmm. Soalnya kalau ngomong eskatologi tadi saya mesti nanya supaya Iya. semua tahu ya eskatologi itu apa. Kalau kita ngomong soal pengangkatan dan lain, mungkin juga nggak banyak orang ngerti. Iya. Ya, saya bikin pertanyaan yang mungkin mudah-mudahan menyederhanakan. Kemarin tuh saya buka Facebook, buka Facebook, terus ada orang nulis, Elia Miron blunder. Gimana tuh Bang? Blunder katanya. Kenapa blunder? Karena Elia pernah ada di attach lagi videonya. Bahwa Elia Miron ngajarin tentang orang mati berdoa untuk kita. Bagaimana caranya orang mati berdoa untuk kita? Orang mati ya udah mati. Gak bisa orang mati itu berdoa untuk kita. Gitu. Jadi karena itu kamu blunder, El. Coba terangin dulu supaya kita ngerti dulu landasan berpikirnya. Mungkin kita beda cara mikirnya nih ya. Kita berantem di sini yuk. Ayo, gimana ya? Jadi gimana tuh orang mati berdoa untuk kita? How? Ya. Orang mati di sana jangan dipahami semua orang mati ya. Oke. Saya percaya orang-orang Landasanmu dulu berpikir. Landasan ini dari cara berpikir apa nih? Ya. Teologinya apa nih? Tentu gereja-gereja purba. Yes, oke. Ya, Good. pasti ya. lanjut. Ya, oke. Jadi kenapa kan saya tadi udah bilang meskipun saya Lutheran tapi banyak cara berpikir saya yang dalam tanda kutip Ya, dipengaruhi oleh gereja-gereja purba. ya. Ya, karena saya belajarnya banyak dari mereka gitu loh. Itu bukan tanda kutip sih, emang bener. Memang betul Iya, ya. oke, ayo lanjut. Lanjut. Nah, terus Lanjut. kalau dikatakan mengapa saya mengatakan bahwa orang mati, tapi orang mati di sini harus perlu diketahui bukan setiap orang mati, Oke, tapi orang mati dalam pengertian orang kudus yang Oke. ada di dalam Alkitab. oke. Ya, jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus, yang ketika semakin dipersempit itu merujuk kepada martir-martirnya Kristus, Oke. orang-orang kudus. Landasanmu ngomong itu dari mana dulu nih? Saya percaya. Ibrani 12? Ya, 12 ayat 1, Yakobus 4 ayat 16. Ibrani 12 itu kan dasarnya Ibrani 11. Ya. Ibrani 11 kan mengenai pahlawan-pahlawan iman. Di Ibrani 12 dibilang, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan selanjutnya. Ya. Banyak saksi, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi ini adalah orang-orang kudus itu. Orang-orang kudus. Oke, lanjut. Makanya kan Tuhan Yesus dalam Matius 19 kan pernah berkata begini bahwa apa yang ketika murid bertanya, kami sudah meninggalkan semuanya untuk mengikut Engkau. Lalu apa yang akan kami peroleh? Ya. Tuhan Yesus berkata, kamu nanti akan duduk bersama-sama dengan aku untuk menghakimi 12. Artinya rasul-rasul itu menjadi saksi atas penghakiman Kristus nanti. Ya. Maka ketika saya berkata orang-orang kudus itu dapat mendoakan kita, kalau mereka dapat bersaksi tentang kita, tentang apa yang kita lakukan, apa yang akan dihakimi kepada kita, maka mereka juga dapat berdoa bagi kita karena mereka hidup di hadapan Allah. Karena mereka adalah orang-orang percaya yang ada di Firdaus sebagaimana janji Kristus. Jadi kenapa saya mengatakan orang-orang mati yang dalam pengertian orang-orang kudus yaitu martir-martir Kristus dapat mendoakan kita, karena mereka sudah selangkah lebih dekat dengan kita, dengan Allah. Sama seperti ketika saya minta Pastor Wijan dan Pastor Ruli, doakan saya dong Pastor, saya lagi mengalami ini dan lain-lain. Tentu sebagai kesatuan tubuh Kristus di dalam roh dan maupun di dalam tubuh, kita itu saling mendoakan. Nah, saya dengan para rasul itu punya persekutuan yang satu di dalam roh sebagai tubuh Kristus sejak semula. Tapi waktu saya mati saya kan nggak bisa doain. Siapa tuh? Waktu saya mati dalam Tuhan. Tapi apakah saya bisa doain Elia yang masih hidup? Oh, nggak bisa. Nah, itu Ya kan gimana? yang saya maksud di sini kan orang matinya itu nggak semua orang mati. Oke, Yesaya. Yesaya kan digergaji. Itu kan yang ditulis dalam Ibrani 11. Apakah Yesaya berdoa untuk saya? Orang kudus itu kan tidak disebut untuk yang di perjanjian lama, tapi untuk yang di perjanjian baru. Orang kudus Martir-martirnya perjanjian baru, Kristus. Paulus. Yang merujuk dari Matius 19 tadi, bahwa mereka itu menjadi saksi atas penghakiman yang Kristus akan lakukan bagi dunia. Ya, tapi apakah Paulus berdoa untuk saya? Ya, saya berdoa, saya
dalam doa saya minta Rasul Paulus mendoakan saya. Oke. Rasul Oke, Paulus, jana jadi suci. itulah pemahaman Itu pemahaman dari, saya. Itu pemahaman dari Elia. Betul. Oke. Kalau Pastor Wigan sendiri mikirnya gimana? Kalau saya sih mikir bagaimana caranya Paulus berdoa untuk saya. Sedangkan kemudian juga di dalam orang kaya dan Lazarus yang miskin, kan Yesus sendiri bilang bahwa yang udah mati ya mati. Gitu. Kalau pemahaman saya, nggak mungkin mereka yang mati terus berdoa untuk saya atau bikin sesuatu untuk saya. Karena kalau orang yang hidup itu nggak percaya karena kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga nggak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati, kata Yesus. Seperti itu kan. Jadi kita beda pandangan ya. Ya. Oke, nice. Oke, nah inilah Bang ya, Ya. inilah ya. Ya. Sekali lagi nih, saudara, saya tuh orang yang sangat mengasihi tubuh Kristus. Ya. Contoh di pandangan ini ya, saya tuh sangat bisa memahami apa yang Brother Elia katakan. Ya. Karena saya juga banyak belajar Gereja Purba. Ya. Pandangan teologi saya sampai ke Trinitas misalnya, saya sangat dipengaruhi Bang oleh Oke. Gereja Ortodoks. Jadi apa yang Brother Elia tadi katakan, saya tidak syok kalau mendengar itu, karena saya juga udah pernah belajar tentang itu. Oke. Walaupun sampai hari ini saya tidak pernah meminta Rasul Paulus berdoa buat saya. Oke. Karena kalau bagi saya ya, juru syafaat saya hanya satu, Kristus. Yes. Yesus Kristus. Itu perantara dan juru syafaat. Ya. Di Yohanes 17 Kristus yang berdoa buat kita. Tetapi Ya. saya tidak pernah mempersoalkan kalau ada pandangan yang seperti ini. Masalahnya tuh gini loh Pastor Wigan. Nah. Kalau ada dua pandangan yang berbeda begini, pasti ada satu yang sesat. Nah, tunggu Bang. Enggak Bang, tunggu Bang. Inilah Bang ya. Inilah kalau yang apa saya pengen bilang. Saya melihat seperti ini hanya ada dalam koridor pembedaan penafsiran. Kalau tadi Brother Elia sudah kasih kriteria apa yang sesat menurut dia. Nah, sekarang izinkan saya sedikit kasih kriteria. Ya. Ya. Jadi saudara, saya ini sebagai pendeta, saya harus berterus terang. Kristen dan Katolik pun, Protestan dan Katolik, kan ada banyak yang nggak mau memberkati pernikahannya. Saya lakukan Bang. Oke. Karena buat saya Katolik pun saudara saya Bang. Oke. Tapi kalau kasus begini saya selalu ngomong dulu, nanti yuk setelah merit harus memutuskan, sepakat mau ibadah di mana, kan kagak mungkin mencelok setiap minggu pindah-pindah. Nah, karena saudara ya, bagi saya gini, kriteria yang dikatakan sesat, saya berpegangan pada 3 hal ya. Yang pertama adalah siapa Yesus. Ya, siapa Yesus. Nah, keilahian Kristus jangan dikurangi. Tadi Brother Elia juga sudah katakan. Yang kedua, keyakinan tentang keselamatan ya. Terlepas dari ada yang mendefinisikan keselamatan itu mati masuk surga, terhindar dari neraka. Ada yang mendefinisikan kembali ke rancangan semula. Apapun definisinya itu saya terima. Tetapi jangan bikin jalan yang lain, seperti yang Brother Elia kata tadi ya. Jangan bikin jalan yang lain, jalannya cuma satu, Yesus sudah. Jangan ada Yesus yang lain. Iya. Ya. Nah, hal yang ketiga mungkin nih kalau yang saya tambahkan adalah keyakinan terhadap Alkitab, saudara ya. Saya sangat meyakini bahwa Alkitab itu firman Allah yang tertulis, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, maka Alkitab tidak mengandung kesalahan. Dalam hal apa? Satu, otograf. Otograf itu tulisan asli. Tapi kan kita nggak ada yang punya otograf, ya. Oke. Tapi ada yang kedua, yaitu makna teologis. Ya. Saya tahu banyak Alkitab tuh beda-beda versi. Kita masih enak, saudara. Kalau di Indonesia cuma keluaran LAI. Kalau kita lihat Alkitab bahasa Inggris, coba lihat. KJV, New Living Translation, NLT, NIV. Saya mau dikasih Alkitab versi apapun, makna teologis tidak akan bergeser. Ya, nah, 3 hal ini yang menjadi parameter saya. Nah, di luar 3 hal ini, bagi saya itu saudara seiman. Cuman kita beda tafsir aja, mau sama Metodis, sama Anglikan, sama Baptis, sama Advent yang mau kebaktian hari Sabtu. Saya mau, yuk kebaktian Rabu juga, yuk tetap saudara saya. Oke, jadi perbedaan antara kita berdua ini beda tafsir. Bagi saya iya. Beda tafsir. Iya. Jadi
Saya tidak melakukan apa yang Brother Elia lakukan, Ya, tapi saya sangat memahami loh. ya, Karena saya juga belajar ya. tentang teologi ortodoks berkenaan dengan hal ini. Sebenarnya semangat dari gereja Iya. itu kan makanya ada doktrin. Ya, kita sama-sama sepakat dong, doktrin itu penting kan. Kenapa doktrin penting dan perlu ada? Yaitu supaya jangan sampai orang jemaat ini kemudian nyasar kan. Kan itu sebenarnya masalahnya kan begitu. Nah, supaya jangan nyasar maka dibuatlah doktrin yang mungkin sifatnya memang harus kaku seperti tembok-tembok. Penting kan itu. Kita menghargai doktrin itu. Tapi ketika kita bicara tentang doktrin dan kemudian ada beda pendapat seperti ini, di satu sisi gereja harus bersikap tegas untuk membedakan doktrin dan lain-lain, menjaga jemaat. Tapi di sini kita bilang kita rada loose sedikit lah, ini beda pemahaman. Nah ini gimana nih? Jadi bingung kan orang. Nah, makanya gini Bang, ini nih Iya. sama halnya kayak tadi Brother Elia kan bilang, beliau juga diundang Iya. ke karismatik, walaupun pemahaman eskatologinya beda. Iya. Ya tidak apa, menurut saya gini, setiap gereja memang harus punya warna Bang, Oke. harus dong. Warna itu kan identitas. Iya. Tetapi ketika kita menghadapi perbedaan, contoh, kita nggak usah ke yang ini dulu deh, ya, antara gereja yang mau pakai band sama enggak, bahasa roh atau enggak. Saya khotbah di gereja-gereja yang berbahasa roh, saya juga khotbah di gereja-gereja yang tidak berbahasa roh. Ya. Nah, tetapi ketika itu berbeda dengan apa yang saya pahami, saya tuh tetap akan menganggap dia saudara saya. Nah, kalau saya sebagai gembala, ya life house ini pasti akan punya warna. Ya. Ya. Yang sedikit banyak pasti akan terpengaruh sama warnanya saya. Ya. Nah, tetapi ketika saya diundang ke sebuah gereja di mana saya tahu nih, misalnya dia punya pemahaman ini, kebetulan saya tidak sepaham. Ya. Saya pun akan menghormati Ya. untuk tidak menyerang pemahaman itu. Bahasa sederhananya jadi Itu begini. itu kalau saya. Kalau saya ngelihatnya dari apa yang Pastor Wigan jelasin, bahasa sederhananya begini. Permasalahan tentang adanya beda pemahaman, beda tafsir dan lain-lain adalah sesuatu yang laten pasti akan terjadi. Iya. Udah pasti. Penyelesaiannya itu harus bersifat holistik. Nggak bisa sekedar pakai cap si A sesat. Holistik. Pertama, jemaatnya sendiri harus punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Jangan cuma dengerin khotbah, tapi betul-betul belajar. Kemudian, gerejanya harus membuat gereja itu menjadi sekolah kebenaran, sekolah Alkitab, bukan cuma manasin bangku kalau Pastor Wigan ngomong. Ketiga, pendetanya juga harus berpikiran luas, pemahamannya harus luas, pemahaman teologinya harus bagus, tapi pengalaman prakteknya juga harus bagus. Nah, dengan semuanya bergerak, bertumbuh ke segala arah, maka perbedaan-perbedaan itu nggak menjadi sesuatu yang menyesatkan gitu loh. Karena semuanya cerdas. Nah, Brother Elia, ini waktu kita sudah tidak banyak. Saya mau kembali ke Pentakosta Karismatik. Ya. Apa sih saran dan masukan dari Brother Elia untuk teman-teman Pentakosta Karismatik? Ya kalau tadi kan ada argumentasi bahwa kecenderungan gereja-gereja Pentakosta Karismatik itu khotbah-khotbah yang praktikal. Betul, ya. Saya hanya Jemaatnya mau menuntut itu memang. Betul. Saya hanya mau bilang begini. Tanpa pengajaran yang benar, praktiknya itu sia-sia. Oke. Nggak akan pernah berguna. Itu ibarat orang itu pengen berusaha melakukan yang baik, tapi tidak tahu yang baik itu apa. Mau praktiknya gimana, apa segala macam. Pengajaran yang benar itu yang akan melahirkan penyembahan yang benar itu. Dan kalau dia sudah menyembah Tuhan dengan benar, itu yang akan melahirkan sikap hidup dia yang benar. Jadi bagi saya, boleh khotbah-khotbah yang praktis ini lain-lain, tapi yang mendasari itu apa? Jangan jauh-jauh deh, rasul-rasul deh. Iman Yahudi, iman Yudaisme sebelum Yesus datang ke dunia itu udah ngatur orang. Praktiknya begini, praktikal banget lagi hukum Taurat itu. Ya. Sangat praktikal.
Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mereformasi itu semua. Artinya apa? Yang menjadi dasar hidup mereka bukan lagi hukum Taurat yang praktikal itu, tapi pengajaran Kristus itu sendiri. Pengajaran Kristus itu tidak praktikal loh. Konsep dasar apa itu? Kasih. Nggak ada kasih itu yang begini, kasih itu yang begini. Nggak ada, Tuhan Yesus bilang begitu. Kasih itu hukum yang terutama dan utama. Kasih kepada Allah dan sesama manusia. Tetapi mengenai bagaimana kasih itu dipraktekkan oleh Tuhan Yesus dan dipraktekkan oleh para rasul. Artinya apa? Pengajaran Kristus sendirilah yang mendasari perbuatan rasul-rasul. Bukan aturan-aturan tekniknya harus begini, teknisnya harus begini. Bukan itu. Jadi yang mau saya tekankan sebenarnya adalah ya ini ajakan ya buat semua gereja-gereja. Apapun itu gerejanya, bukan Pentakosta Karismatik aja, semua gereja. Ya mari kuatkan dan kentalkan pengajaran yang benar di mimbar gereja. Agar jemaat itu tahu, kalau jemaat itu sudah diberi ajaran, sudah diberi panduan yang mendasari, mereka akan mengikuti tindakan, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang seprinsip dengan dasar itu. Mereka akan bertindak sesuai dengan prinsip nafas itu. Jadi prinsipnya dulu yang penting, pondasinya dulu yang penting. Kita ngajarin harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, secara praktis begini. Tapi yang mendasari itu jemaat tidak tahu. Mereka hanya akan terpaku pada metode itu. Jadi kayak anak kecil. Betul. Anak kecil kan di awalnya kan diajarin jangan begini, boleh begitu. Tapi setelah mereka makin besar, kan diajarin tentang kenapa itu boleh, kenapa itu enggak. Begitu ya, maksudnya begitu. Jadi yang mendasari, Ya. yang mendasari mereka dulu yang Cara perlu diajar. berpikirnya bagaimana, begitu Iya. ya. Landasannya apa gitu ya. Karena tindakan yang benar itu akan lahir dari pengajaran yang benar. Kalau hanya boro-boro langsung ke kesimpulan tindakannya begini, tapi mereka tidak dibentuk, tidak di-shape. Mengapa sih harus bertindak begitu? Iya. Apa yang melatar belakangi iman kita untuk bertindak demikian? Kalau itu tidak diajarkan, mereka akan mudah goyah. Ya. Ajaran itu seperti ibarat fondasi ya. Betul. Jangan tiba-tiba mau bikin bangunan yang indah. Iya. Dasarnya nggak kokoh. Iya. Jadi pengajaran itu, makanya saya selalu bilang, orang mau kesaksian bagaimanapun Iya. tanpa pengajaran Iya. itu kosong. Iya. Iya. Makanya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, Alkitab sendiri, itu kan isinya pengajaran. Ya. Bermanfaat untuk apa? Mengajar, mendidik dalam kebenaran dan menyatakan kesalahan. Artinya kalau pengajaran itu sudah diberikan secara kuat dan kokoh dalam kehidupan orang Kristen, mereka sendiri akan tahu nih, kalau saya bertindak begini, oh pengajaran dasarnya tidak memperbolehkan, saya tidak akan bertindak. Ya. Jadi mereka tahu kemana perginya. Tapi banyak sekarang gereja Pentakosta Karismatik yang mengajar kok. Ya kebanyakan udah mulai sadar, ya itu harus. Banyak mengajar tuh banyak. Nah, Iya. kalau memang masih belum mengajar ya berubahlah, Ya, gitu kan? betul. Yang sudah mengajar lanjutin ngajarnya. Iya. Kita bangga ngelihatnya. Itu kan saran, bukan justifikasi Ya, 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 tadi ya. Iya. Oke. Gitu. Saya, Kerinduan. saya suka dengan kata-kata abang yang terakhir bahwa sebenarnya sekarang gereja Pentakosta Karismatik juga banyak yang mengajar. Karena memang kita lihat kalau di dunia akademiknya sendiri scholar-scholar Pentakosta Karismatik itu juga sudah mulai banyak sekarang ya. Nah, izinkan saya cerita bang, ini nih pengalaman kisah nyata sebagai penutup nih. Saya mau cerita gini. Waktu saya baru datang di Australia, waktu mulai terjun dalam pengembalaan, usia saya 22 tahun saat itu, saya sedang mau ambil S2 ya. Justru pendeta yang paling baik sama saya adalah, saya panggilnya Om Johnny Stephen. Beliau adalah pendeta dari IPC, Indonesian Presbyterian Church. Dulunya di Jakarta itu GKY, Gereja Kristus Yesus ya. Dari alirannya sudah pasti beliau adalah Reform ya. Saya sangat dekat dengan beliau. Lalu beliau satu kali bilang, ini nih kata-kata beliau, Gan, tau nggak? Orang-orang kita ini, orang-orang kelompok mereka ya, ininya penuh, ininya kurang. Ini beliau yang ngomong ya. Ininya penuh, ininya kurang. Nah, kalau karismatik itu banyak ininya penuh, ininya kurang. Gitu. Oke, ya. Nah, terus dia bilang, tapi Gan, sekarang orang karismatik nih mulai muncul nih yang model-model kamu katanya. Ya. Jujur ya,
kamu nih ancaman buat kita. Hmm. Sambil ketawa-tawa, kita dekat ngopi. Ancaman apa om? Iya, orang-orang karismatik yang mau belajar dan mulai mengajar ini ancaman buat kita. Ininya penuh katanya. Nah, jadi saya tuh ketawa aja, tapi saya tuh tidak bisa lupa dengan percakapan itu, Bang. Ya bahwa ya memang pada akhirnya we have to be balanced lah, menurut saya. Antara pikiran dan hati ya. Saya pun dalam pengajaran-pengajaran yang ada di Lifehouse Community, saya selalu berusaha balance. Ada saatnya saya mengajar, ada saat-saatnya saya harus memberikan rekan-rekan hamba Tuhan yang kuat dalam praktikal, tapi saya tahu ajarannya tidak keliru untuk mengajar. Supaya saya tahu fondasi kita perlu, membangun juga kita perlu. Kalau tiba-tiba bangunan tanpa fondasi roboh. Kalau cuma gali fondasi terus juga nggak enak, Bang, gitu ya. Nah jadi ya kalau saya mempercayai itu sih, Bang, balance. Mungkin ada akhir kata apa dari Anda? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kekristenan itu kan bicara tentang sikap hidup dari orang-orang percaya yang seperti Kristus. Udah terlalu lama lah kita kepecah-pecah dan saling tunjuk bahwa masing-masing sesat. Udah terlalu lama kita nggak jadi terang dan garam karena kita sibuk berantem di dalam diri kita sendiri. Pemahaman yang berbeda pasti selalu akan ada, itu laten. Tapi yuk coba kita cari bahwa kita ini mau cari persamaan, bukan perbedaan, persamaan. Untuk supaya kita bisa menjadikan sebanyak mungkin orang sebagai murid Kristus. Itu yang harus diutamain. Bukan siapa yang lebih hebat, siapa yang benar, siapa yang salah. Saya beda kok sama Elia. Tapi apa saya bilang sesat? Apa saya bilang saya sesat? Kita ngomong aja sekarang kalau kita bilang sesat. Enggak. Bukan karena kita lagi di depan kamera kan? Iya. Selama-lamanya kita mungkin akan beda. Iya. Thank you Brother Elia untuk waktunya, obrolannya yang seru ya. Kita bertiga punya latar belakang yang berbeda, tapi kita bisa duduk bareng dan ngobrol asik-asik aja. Oke saudara, demikian We Talk pada kesempatan ini. Saya percaya kita semua diberkati lewat pembicaraan ini. Saya pun sangat diberkati ya oleh apa yang tadi brother kita Elia Mairan telah sampaikan. Sekian We Talk hari ini, sampai jumpa di We Talk yang akan datang, hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.